di Sidratil Muntaha. Kemudian setelah itu malaikat yang mencatat amal kebaikan di siang hari turun ketika manusia sedang sholat subuh. Kemudian mencatat kita kebaikan kita di pagi hari, di siang hari, di sore hari, sampai waktu asar. Maka mereka akan naik membawa catatan amalan kita untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa dua salat ini disabdakan Nabi SAW, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua waktu salat subuh dan asar dijamin masuk surga. Karena itu pertukaran malaikat yang mencatat kebaikan siang dan juga malam. Ini alasan pertama bahwa setiap asar dan setiap subuh pintu langit terbuka untuk mengangkat catatan amal. Kemudian yang kedua, setiap hari Senin dan Kamis Nabi SAW bersabda, tu'raduna al-amal fi kulli al-khamis wa itsnaini. Akan ditampakkan amal-amal manusia pada setiap hari Kamis dan hari Senin. Karena dua hari ini adalah dua di mana pintu langit terbuka. Bukan hanya pintu langit saja, pintu surga terbuka. Setiap hari Senin pintu surga terbuka. Setiap hari Kamis pintu surga terbuka. Apalagi pintu langit. Untuk apa? Mengangkat catatan amal kebaikan kita. Dan semua manusia akan diangkat kecuali dua orang nggak diangkat amalannya. Setiap Senin dan Kamis dua orang akan diangkat amalannya. Pertama, orang musyrik akan diangkat. Yang kedua, musyakhir, orang yang suka memutuskan silaturahim. Orang yang ada masalah dengan orang tuanya, masalah dengan saudaranya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan kaum muslimin, suka bertengkar, hasad, dendam, dengki, gak akan diangkat tuh amalannya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan dua perkara, musyrik, musyakhir? Apa alasannya? Adapun musyrik, Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur amalan dan engkau termasuk orang yang rugi. Kalau hancur lebur, apa yang mau diangkat? Diangkat kalau ada amalannya. Kalau nggak ada amalannya, lah apa mau diangkat? Kan sudah lebur gara-gara kesyirikan dia. Kemudian musakhin, orang yang dengki, hasad. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatar. Hati-hati kalian, jangan ada hasad di hati kalian. Karena hasad itu bisa menghapuskan kebaikan kalian seperti api melalap seluruh kayu bakar. Nah, kalau amalannya hangus dibakar api, seperti kayu bakar dilalap api sehingga jadi debu, apa yang mau diangkat? Makanya orang musyrik dan orang yang hasad dengki tidak akan diangkat amalannya sampai betul-betul orang itu mentauhidkan Allah dan orang itu saling memaafkan satu dengan yang lainnya, baru diangkat amalannya dan pintu langit akan dibuka. Kemudian yang ketiga, di bulan Sya'ban, bulan ini bulan di mana amalan kita diangkat, ikhwan. Usamah ibn Zaid bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lam ara tasumu min syahrin min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Rasul, aku tidak melihat dirimu berpuasa sebanyak yang kau lakukan puasa di bulan Sya'ban. Maksudnya puasa sunnah. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi SAW, dzaka syahru yaghfulun nasu anhu. Itulah bulan yang manusia melalaikan, bulan Sya'ban, bainar Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban terjepit antara Rajab dan bulan Ramadan. Rajab bulan mulia, Sya'ban bukan bulan mulia, Ramadan bulan mulia. Artinya Sya'ban itu terjepit di antara dua bulan mulia, sehingga orang melupakan.
Orang sibuk di bulan Sya'ban ini, sibuk ngumpulin duit untuk Ramadan, sibuk bekerja, nggak peduli, yang penting Ramadan sudah terkumpul duitnya. Apalagi mendekati Ramadan, harga mahal semua. Makanya kalau bisa Sya'ban ini borong semua, lupa dengan amal soleh, sibuk dengan dunia. Makanya Rasul mengatakan yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan manusia, karena fokus ke Ramadan, Sya'bannya nggak fokus. Padahal Sya'ban ini bulan diangkatnya amal. Kemudian Rasul mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, dan itulah bulan di mana amalan-amalan manusia diangkat ke langit. Kemudian kata Rasul, wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun, dan saya suka kalau seandainya amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Dari sini kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah berpuasa sebanyak dalam satu bulan, menghabiskan puasa, maksudnya puasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Nabi SAW mengajarkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban itu bulan isti'adad li Ramadan, persiapan untuk bulan Ramadan. Kalau antum terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, atau mungkin wanita yang membayar hutang Ramadan tahun kemarin yang itu, maka ketika masuk Ramadan gak kaget. Kenapa? Biasa puasa. Coba gak biasa puasa, 1 tahun tiba-tiba datang Ramadan langsung puasa, kaget semua, perut kaget, semua kaget. Kadang-kadang lupa minum siang-siang, disangka bukan Ramadan. Sehingga minggu pertama biasanya jadi puasa tidur saja. Normalnya minggu depannya biasa. Kenapa? Karena tidak terbiasa puasa, jadi kaget semuanya. Yang kedua, sebagian ulama menamakan Sya'ban itu Syahrul Qurra, bulannya orang yang suka membaca Quran. Sebagian mereka menghafal Quran, sebagian mereka membuka mushaf Quran, sehingga ketika bulan Ramadan yang tadinya tidak lancar sudah lancar, yang tadinya lupa-lupa sudah ingat, yang tadinya ingin hafalannya ketika sholat sudah ada hafalannya. Jadi gunakan bulan Sya'ban ini bulan untuk banyak membaca Quran. Bahkan ulama mengatakan bulan Sya'ban itu bulan pengairan. Rajab nanam biji, Sya'ban mengairi, Ramadan memetik hasilnya, kata ulama. Lah Sya'ban ini pintu langit dibuka 24 jam, mengangkat amalan kita siang dan malam. Sekali lagi, ada 2 orang yang tidak akan diangkat sama ketika berbicara tentang Senin dan Kamis. Pertama, orang musyrik tidak akan diangkat amalannya di bulan Sya'ban. Dan yang kedua, orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang suka mutus silaturahim tidak akan diangkat. Makanya pertama, mantapkan tauhid di bulan Sya'ban. Yang kedua, bersihkan hati dari iri dan dengki. Yang ketiga, perbanyak puasa dan juga baca Quran, serta sedekah dan amal-amal yang lainnya, karena ini bulan diangkatnya amalan kita, dan bulan ini semua pintu langit dari pertama sampai ke-7 dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, sebagaimana hadis Bara bin Azib tadi, ketika ruh diangkat, catatan ikut dari bawah. Ketika menghadap Allah, maka Allah mengatakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi angkatlah fil illiyin, di tempat yang paling tinggi di sorga. Ini peristiwa langit yang luar biasa, di mana pintu-pintu langit terbuka saat diangkatnya amal. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah membuka pintu langit bagi manusia-manusia khusus. Pertama, Nabi Allah Idris alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa rafa'na makanan aliyya, dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi, ada sebuah asar, walaupun sebagian para ulama menganggap ini kisah Israiliyat, tetapi ma'ruf dicantumkan dalam